Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lesson we are going to talk about procedure text. Well, procedure text is a text that gives you instruction how to make something or how to do something. Nah, jadi procedure text adalah teks yang memberikan kalian segala informasi tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. For example, biasanya kalian yang suka dengan eksperimen, entah itu eksperimen masak, entah itu kalian biasanya googling tentang tutorials make up, tutorials memakai hijab, entah itu seperti how to use computer, how to use camera. That's all about procedure text. So, procedure text adalah teks yang memberikan kalian segala informasi tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Next, the purpose or the social function about procedure text is to explain to the reader or listener about how to make something or how to do something with the sequence of action or steps. Jadi yang pertama kalian harus ngapain, yang kedua harus ngapain, yang ketiga harus ngapain hingga selesai, and finally. Jadi contohnya seperti how to make something, berarti kalian bisa membuat beverage or food. Contohnya seperti how to make orange juice, how to make ice cream, how to make beef black pepper maybe, or how to do something. Jadi kalian melakukan sesuatu, cara melakukan sesuatu seperti cara kalian mengedit video, mengedit foto, how to use camera, how to use computer. That is about social function about the procedure text. And then, structure of the text. Oke, di dalam structure of the text ini kita diharapkan untuk bisa menyusun sebuah teks prosedur sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Yang pertama, structure of the text yaitu goals. Nah, goals di sini adalah tujuannya. Why you read this text? Jadi tujuan di dalam teks ini itu apa? Nah, biasanya terletak di dalam judulnya. How to make orange juice, how to make fruit salad, how to make chocolate. Nah, itu termasuk dengan goalsnya, yaitu tujuannya. Nah, kalau tidak ada judulnya bagaimana? Kalian bisa terlebih dahulu membaca teks tersebut. Nah, kalian akan tahu apa maksud dari teks tersebut, tujuannya apa. Oke. Kemudian yang kedua ada equipments or tools or ingredients. Jadi setiap kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, pasti kalian membutuhkan sebuah alat, sebuah bahan. Nah, itu juga termasuk strukturnya ya. Kemudian yang terakhir ada steps or chronological order. Nah, ini adalah sebuah teks yang memberikan kalian informasi tentang cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau mengoperasikan sesuatu. Nah, itu termasuk steps. Jadi kalimat atau teks yang secara berurutan yang memberikan kalian informasi tentang cara melakukan sesuatu. Jadi yang pertama kalian harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga harus ngapain. Nah, itu adalah stepsnya ya. Oke, di dalam structure of the text ini ada goals, ada equipment, tools or ingredients, kemudian yang terakhir adalah steps or chronological order. Oke? And then language feature, yaitu tata bahasanya. Jadi jikalau kalian membuat text procedure, harus kalian mengetahui tentang tata bahasanya. Oke, yang pertama ada using simple present tense. Jadi kalian ingat bahwa text procedure ini menggunakan simple present tense. Oke. Yang kedua ada using conjunction seperti first, second, third, finally, after that, and then. Nah, itu adalah kata penghubung yang biasa ada di dalam text procedure. Kemudian yang ketiga adalah command atau imperative sentence, yaitu kalimat perintah seperti mix all the fruit, cut the onion, cut the apple. Nah, itu adalah kalimat perintah, jadi tanpa subjek, jadi langsung. Jadi nggak ada I cut the onion, itu nggak ada. Jadi langsung cut the onion, cut the fruit. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya langsung ya.
Kemudian ada action verb. Nah, di dalam imperative sentence tadi pasti membutuhkan action verb seperti mix, seperti cut, seperti boil, seperti fry. Nah, itu adalah action verb yang terletak di dalam imperative sentence. Kemudian ada adverb of time. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan seperti for 5 minutes, for 10 minutes, for 1 hour. Nah, itu adalah kata keterangan yang biasa digunakan di dalam text procedure. Nah, itu adalah tentang tata bahasanya, oke? Alright. Oke, jadi sampai sini kalian sudah paham belum tentang procedure text? Mari kita analisis bersama-sama. Now, let's see this one. This is the example about text procedure. Oke, yang pertama mari kita analisis tentang structure of the text-nya ya. Nah, pertama ada goals. Nah, goals ini adalah tujuannya. Why you read this text. Jadi tujuannya kalian menulis teks ini tuh apa sih? Gitu ya. Nah, tujuan ini biasanya terletak di dalam judulnya. Nah, kalau tidak ada judul bagaimana? Kalian bisa baca terlebih dahulu maksud dari teks tersebut apa, itu adalah goals-nya ya. Nah, kalau di sini goals-nya adalah how to make fruit salad. Nah, itu adalah goals-nya. Kemudian ada ingredients, ada equipments, or tools, itu adalah structure of the text-nya yang kedua setelah goals. Nah, ingredients or equipments itu adalah alat atau bahannya yang digunakan pada saat proses pembuatan fruit salad. Kemudian yang terakhir ada steps or chronological order, yaitu teks atau kalimat secara berurutan yang menginformasikan kepada pembaca bagaimana cara pembuatan sesuatu dari proses awal hingga proses akhir. Nah, di sini contoh prosedurnya disajikan dalam bentuk numbering. Jadi start from number 1 until number 6, this is numbering ya. Jadi contohnya itu disajikan dalam bentuk numbering, bisa juga dalam bentuk paragraf or poin-poin. Jadi kalau poin di sini nomornya diganti seperti simbol or titik-titik, or terserah kalian seperti poin ya. Kemudian yaitu setelah structure of the text-nya, kita bisa menganalisis tentang language feature-nya, yaitu tata bahasanya. Jadi diharapkan kita bisa mengerti atau paham tentang tata bahasanya dalam menyusun sebuah text procedure. Oke, yang pertama di dalam text procedure selalu menggunakan simple present tense ya. Kemudian yang kedua menggunakan conjunction seperti first, second, third, and then, after that, finally, and another. Itu termasuk conjunction. Nah, di sini conjunctionnya ada and then, kemudian ada after. Nah, itu adalah conjunctionnya. Oke. Kemudian setelah conjunction ada command or imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Nah, pasti di dalam text procedure itu ada kalimat perintah karena memberitahukan kalian sebuah informasi atau menyuruh kalian cara pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu adalah imperative sentence ya. Nah, imperative sentence di sini ada seperti wash and cut all the fruit, itu juga termasuk imperative sentence ya, kalimat perintah. Kemudian ada put all the chopped food into the bowl, itu juga termasuk kalimat perintah. Kemudian ada pour the mayonnaise, kemudian add cheese, kemudian combine, add some more cheese, itu adalah imperative sentence ya. Nah, di dalam imperative sentence ini pasti ada action verb seperti cut, seperti put, itu juga action verb. Nah, di dalam imperative sentence tadi, mari kita analisis action verbnya adalah seperti wash, itu termasuk action verb, kemudian cut, kemudian ada pour, kemudian ada add, itu juga termasuk
action verb. Nah, action verb ini pasti ada di dalam imperative sentence. Kemudian language feature itu ada adverb of time, jadi keterangan waktu ya. Oke, itu tadi adalah language feature-nya. Kita sudah menganalisis tentang structure of the text-nya dan language feature-nya. Kemudian yang selanjutnya ada example or contoh tentang teks prosedur yang disajikan dalam bentuk paragraf. Oke, the next adalah contoh the example about procedure text yang disajikan dalam bentuk paragraf. Kalau yang pertama tadi disajikan dalam bentuk numbering ya, atau penomoran. Oke, yang pertama ada goals-nya. Structure of the text itu adalah goals. Goals yaitu tujuannya. Nah, di sini adalah tujuannya how to operate remote TV. Itu adalah goals-nya. Kemudian yang kedua ada tools. Nah, di sini toolsnya apa? Remote TV. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu adalah steps-nya ya. Itu adalah bagian yang terpenting, steps or chronological order. Jadi sebuah kalimat atau teks yang memberikan informasi kepada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, atau membuat sesuatu bisa disebut dengan text procedure. Oke, yang pertama di dalam text procedure, mari kita analisis tentang language feature-nya atau tata bahasanya ya. Di dalam text procedure pasti menggunakan simple present tense, kemudian using conjunction. Nah, mari kita analisis conjunction-nya di sini ada apa saja. Oke, ada first, kemudian ada second, kemudian ada third, kemudian ada the next steps, last steps. Nah, itu juga adalah conjunction-nya ya. Conjunction itu seperti first, second, and then after that, finally, itu adalah conjunction-nya. Oke. Kemudian di dalam text procedure juga ada command or imperative sentence, yaitu kalimat perintah ya. Oke, yang pertama di sini ada plug the cable television. Nah, itu adalah sebuah kalimat perintah ya. Colokkan kabel televisi. Nah, itu adalah kalimat perintah. Kemudian di sini ada press the power button. Pencet tombol power ya. Itu adalah imperative sentence ya, kalimat perintah. Kemudian ada choose the channel that you want. Pilih channel yang kamu inginkan. Kemudian ada set the volume, atur volumenya ya. Kemudian ada turn on off the television, you can use the power button. Jadi kalau mau mematikan televisi bisa pencet tombol powernya tadi. Nah, itu adalah kalimat imperative sentence ya. Jadi kalimat perintah. Plug the cable television, ada press the power, choose the channel, itu adalah imperative sentence. Oke. Nah, setelah itu, setelah ada conjunction, ada imperative sentence, ada action verb. Nah, pasti action verb ini selalu ada. Karena apa? Action verb ini terletak di dalam kalimat imperative sentence ya. Jadi kata-kata imperative sentence ini pasti mempunyai action verb. Oke, mari kita analisis lagi. Nah, di sana tadi ada plug the cable television, itu adalah imperative sentence-nya. Nah, yang mana action verb-nya? Action verb-nya adalah ini, plug, itu adalah action verb-nya. Kemudian tadi ada press the power button. Action verb-nya yang mana? Adalah press-nya. Ini adalah action verb-nya. Kemudian ada apa lagi ya? Choose the channel that you want. Yang tadi imperative sentence-nya. Kemudian mana action verb-nya? Action verb-nya adalah choose. Kemudian ada tadi set the volume. Action verb-nya adalah set ini ya. Kemudian ada turn off the television. Oke. Action verb-nya adalah turn. Oke, itu adalah
action verbnya. Jadi action verb ini terletak di dalam imperative sentence atau kalimat perintah. Oke, sampai di sini kalian paham? Yang pertama tadi adalah example about procedure text yang disajikan dalam bentuk numbering. Kalau yang ini disajikan dalam bentuk paragraf. Oke, jangan lupa di dalam text procedure pasti ada goals, ada equipment, or tools, kemudian ada steps-nya yang terpenting. Kemudian di dalam language feature ada simple present tense, ada conjunction, ada imperative sentence, ada action verb, atau adverb of time ya, keterangan waktunya. Oke? So, sampai sini kalian sudah paham belum? Jadi tadi kita sudah belajar dan membahas tentang procedure text, yaitu teks yang memberikan kalian informasi bagaimana cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu about beverage or food. So, kita tadi juga sudah membahas tentang structure-nya, tentang social function-nya, and then language feature-nya. Oke. Jadi, saya harap kalian semua paham ya. Oke. I'm so sorry if I had a mistake. Thank you for your attention and goodbye. Don't forget to like, comment, and subscribe.